ngaco, dan norak. Pemblokiran rekening koordinator aksi dari Pati oleh Bank Mandiri bukan sekedar keliruan teknis, melainkan presiden buruk yang merusak fondasi kepercayaan publik terhadap perbankan nasional. Gelombang kemarahan publik terhadap Bank Mandiri terus membesar setelah kasus pemblokiran rekening milik Supriyono alias Mas Botok, koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, menjadi sorotan luas di media sosial. Ribuan netizen yang budiman ramai-ramai menyerukan aksi boikot, mulai dari menarik seluruh dana simpanan hingga menutup rekening secara permanen dan berpindah ke bank lain, sebab mereka khawatir hal serupa bisa menimpa rekening pribadi mereka tanpa proses hukum yang transparan. Seruan tersebut terus bergema di berbagai media sosial sebagai bentuk protes kolektif atas tindakan yang dinilai sewenang-wenang terhadap hak privasi nasabahnya. Di tengah gelombang kekecewaan tersebut, saham Bank Mandiri tercatat mengalami pelemahan signifikan, turun hingga 21,86% dalam 6 bulan terakhir dan merosot 15,15% sepanjang 1 tahun terakhir. Meski penurunan ini turut dipengaruhi berbagai faktor pasar lain di luar kasus tersebut. Meski demikian, ramainya sentimen negatif dari nasabah akibat kasus ini dinilai turut memperkuat tekanan terhadap kepercayaan publik, sekaligus menjadi pengingat bagi perbankan pelat merah untuk lebih transparan dalam menjalankan prosedur yang menyangkut hak dan keamanan finansial nasabahnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bank Mandiri sudah klarifikasi, tapi dasarnya apa? Bank Mandiri mengatakan rekening Botok diblokir atas permintaan aparat penegak hukum dan dilakukan sesuai prosedur. Oke. Publik sudah mendapat jawaban soal siapa yang meminta APH. Tapi pertanyaan berikutnya justru lebih penting. APH yang mana? Atas dasar perkara apa? Apa alasan rekening tersebut harus diblokir dan apa dasar hukumnya? Karena mengatakan sesuai prosedur, belum otomatis menjawab mengapa rekening itu diblokir. Jadi jangan berhenti di kata klarifikasi. Publik berhak tahu dasar permintaannya, bukan cuman siapa yang memintanya. Kalau memang semuanya sesuai aturan, jelaskan dasar dan alasannya secara terang dan gamblang. Di sini Bank Mandiri seenaknya saja ya memblokir rekening nasabah atas permintaan penegak hukum. Tapi kan Bank Mandiri hanya meminta maaf tanpa menjelaskan apa alasan rekening Supriyono atau Mas Botok ini diblokir. Memang atas permintaan penegak hukum. Nah, kesalahan Mas Botok ini apa sehingga rekeningnya itu layak untuk diblokir? Jelaskan juga oleh Bank Mandiri, jangan hanya sekedar meminta maaf, tetapi harusnya jelaskan secara transparan apa kesalahan Supriyono atau Botok ini sehingga rekeningnya disetujui untuk diblokir oleh Bank Mandiri. Apabila Bank Mandiri tidak menjelaskan alasannya secara transparan, artinya Bank Mandiri berlaku zalim kepada nasabahnya, dan ini bahaya bagi nasabah-nasabah Bank Mandiri yang lainnya. Lagian heran banget sama Mandiri ini. Kenapa yang diblokir rekeningnya itu adalah suara rakyat yang pengen UU disahkan perampasan aset. Nah, yang dimiskinkan malah yang bersuara. Kayak mana ini Mandiri? Halo Mandiri? Halo Mandiri? Oh, enggak ada, ganti BCA. Oke. Hai, gonggong. Harusnya Pak yang kamu blokir itu Pak rekening koruptor-koruptor yang merampas duit rakyat. Ini rakyat mau bersuara, kamu disuruh blokir rekeningnya, kok kamu mau? Hah? Kan gonggong. Tahu nggak sih Bapak gonggong? Orang Kalimantan tuh sering bilang gonggong. Gonggong tuh artinya pinter banget, gonggong banget. Cing. Aktivisnya belum demo tapi rekeningnya sudah diblokir. Bank Mandiri, kok sampai segitunya? Serem gak sih? Ada aktivis dari Pati yang rencananya mau aksi di Jakarta tanggal 27. Tapi sebelum aksi itu terjadi, rekeningnya sudah diblokir. Dan yang jadi pertanyaan, kenapa Bank Mandiri mau melakukan itu? Kalau memang ada dasar hukumnya, tunjukkan ke publik. Surat perintahnya ada, dasar pemblokirannya jelas. Siapa yang meminta? Dan apa alasan rekening aktivis ini harus diblokir? Karena kalau seseorang belum melakukan aksi, tapi akses keuangannya
rekeningnya sudah diputus duluan. Ini bukan lagi soal rekening, ini soal bagaimana kekuasaan menghadapi orang yang mau bersuara. Duit 80 juta lebih itu adalah duit patungan rakyat. Jadi Bank Mandiri jangan cuma bilang kami menjalankan perintah aparat. Karena publik berhak tahu sejauh apa bank bisa digunakan untuk membatasi ruang gerak seseorang. Jangan sampai uang dan sistem yang seharusnya melayani masyarakat justru malah dipakai untuk membungkam masyarakat. Kalau memang semuanya sudah sesuai aturan, buka dasar hukumnya. Biar publik yang menilai, ini penegakan hukum atau pembungkaman sebelum aksi dimulai. Ada yang bikin heboh di tengah aksi demonstrasi di depan DPR RI. Rekening milik Supriyono alias Botok, koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, tiba-tiba diblokir. Yang bikin ramai, saldo di dalamnya disebut mencapai sekitar 80,9 juta. Menurut Supriyono, uang tersebut merupakan gabungan uang pribadi dan donasi masyarakat yang digunakan untuk kebutuhan operasional massa aksi dari Pati. Masalahnya, pemblokiran rekening ini disebut terjadi bersamaan dengan pemblokiran akun media sosial miliknya. Dampaknya, masa aksi dari daerah yang berada di Jakarta mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan logistik dan akomodasi. Lalu, apa kata Bank Mandiri? Korporat Sekretari Bank Mandiri, Adhika Vista, menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Namun, Bank menegaskan pemblokiran rekening tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas permintaan aparat penegak hukum dan disebut sudah sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Supriyono menilai pemblokiran tersebut sebagai bentuk tekanan terhadap kelompoknya. Dia juga menegaskan massa dari Pati datang ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai, bukan untuk membuat kerusuhan. Nah, pertanyaannya, kalau rekening yang berisi uang pribadi sekaligus donasi aksi diblokir atas permintaan aparat, menurut kamu ini langkah penegakan hukum atau justru bisa dianggap membatasi aksi? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Kepada yang terhormat Bank Mandiri, Bank BUMN loh. Kenapa semudah itu Anda memblokir rekening orang? Saya jadi takut jadi nasabah kalian. Hei, ada apa ini? Jangan sampai bilang bahwa klarifikasi ini adalah sudah sesuai dengan prosedur. Prosedur yang mana? Hah? Jangan semudah itu Anda mau memblokir rekening orang dong. Ini uang hasil dari donasi orang lain ya, dan ini tidak ada sangkut pautnya dengan kriminal atau hal-hal kejahatan yang ada hubungannya dengan uang tersebut. Gak ada hubungannya, dan ini harusnya melalui jalur pengadilan baru Anda bisa diblokir. Jangan semena-mena begitu dong. Saya jadi takut nasabah prioritas. Hei, ada apa kamu? Gak mau saya cabut nanti, beneran. Aneh, heran kalau kayak begini caranya. Serem tau gak? Jangan-jangan besok-besok semua nasabah cabut semua dari Anda. Karena apa? Karena takut uangnya udah nggak aman lagi. Ditaruh di tempat yang seharusnya aman. Di mana lagi masyarakat naruh duit kalau kayak begini caranya? Ya nggak guys? Bener nggak guys? Heran saya loh. Prosedur dari mana? Protap dari mana Anda langsung memblokir rekening orang? Aneh. Ya nggak ada bener-benernya. Aneh. Heran aku. Semua ditunggangi oleh orang-orang yang berkuasa. Yang berkuasa kalau mandinya bener. Ini mah nggak bener, tau nggak sih? Kok melindungi orang-orang yang nggak bener sih? Bingung saya. Siapa yang nyuruh? Siapa? Kasih tahu saya. Saya akan proses yang lebih tinggi lagi. Heran. Bank Mandiri blokir rekening rakyat kecil atas nama Supriyono alias Botok AMPB. Pertanyaannya, atas dasar hukum apa rekening Supriyono alias Botok AMPB diblokir tanpa putusan pengadilan, tanpa pemberitahuan yang jelas, tanpa transparansi kepada pemilik rekening? Ini bukan soal Botok siapa, ini soal prosedur. Pasal 12 ayat 1 PBI nomor 2/19/2000 jelas pemblokiran rekening nasabah hanya bisa dilakukan jika nasabah sudah berstatus tersangka atau terdakwa dan atas permintaan tertulis dari polisi, jaksa, hakim, dan PPATK. Kalau Bank Mandiri memblokir sepihak hanya karena tekanan, desakan massa, atau asumsi sepihak, itu namanya abuse of power. Itu perbuatan melawan hukum, melanggar POJK, Perlindungan Konsumen, pasal 22 huruf E. Hari ini rekening Botok yang diblokir, besok rekening siapa lagi?
rekeningmu. Bank BUMN seharusnya melindungi nasabah, bukan jadi alat gepuk. Buka blokirnya, jelaskan alasannya ke publik. Kalau memang ada indikasi pidana, serahkan ke PPAT dan aparat hukum, jangan main hakim sendiri. Bank Mandiri ngaco dan norak. Pemblokiran rekening koordinator aksi dari Pati oleh Bank Mandiri bukan sekedar keliruan teknis, melainkan presiden buruk yang merusak fondasi kepercayaan publik terhadap perbankan nasional. Anda boleh tidak setuju dengan aksi dari warga Pati, tapi menghalalkan segala cara dengan menyalahgunakan wewenang, menjerumuskan negeri ini ke hukum rimba. Siapa yang kuat, siapa yang mengklaim berwenang, itu yang dimenangkan, bukan yang benar secara hukum. Sebagai bagian dari Himbara, Mandiri seharusnya menjadi benteng utama dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan dana nasabah berdasarkan kepatuhan hukum yang ketat, bukan justru menjadi lembaga yang begitu mudah diintervensi. Tindakan membekukan hak finansial seseorang tanpa dasar status hukum yang sah, tanpa penetapan tersangka, atau perintah pengadilan yang transparan merupakan pelanggaran nyata terhadap regulasi perbankan. Permintaan maaf dari Mandiri sama sekali tidak cukup. Masalah mendasarnya terletak pada rapuhnya sistem internal dan lemahnya independensi bank yang dengan gampang tunduk pada tekanan. Jika sebuah bank plat merah bisa dengan mudah mengangkangi aturan demi menuruti kehendak eksternal, lantas di mana jaminan perlindungan bagi hak-hak nasabah? Kondisi ini membuka potensi kasus-kasus lain yang amat berbahaya. Bagaimana dengan kasus-kasus lain yang tidak tersorot oleh media? Berapa banyak rekening warga yang mungkin telah dilumpuhkan hanya berdasarkan permintaan aparat tanpa legalitas yang jelas? Praktek semena-mena seperti ini tidak hanya menciderai kepastian hukum, tetapi juga membuka celah lebar bagi penyalahgunaan wewenang dan ajang pemerasan. Masyarakat menyimpan uang di bank atas dasar rasa aman, bukan untuk disandera oleh ketakutan akan intervensi sewenang-wenang. Jika Mandiri tidak segera merombak total sistem proteksinya dari campur tangan luar, maka publik berhak bertanya, masih layakkah institusi ini, Bank Mandiri ini, dipercaya mengelola dana rakyat?